Saya sangat setuju itu dengan Bapak itu. Kebetulan saya ini di Kementerian Agama, Pak, saya punya tugas itu bidangnya kerukunan umat beragama. Jadi kalau ditanya tempat mana yang paling ideal untuk bisa memasukkan doktrin paham-paham tertentu, ya jawabannya simpel, majelis. Majelis dan masjid itu tempat paling ideal itu untuk memasukkan paham-paham begitu. Makanya saya itu termasuk orang yang agak bukan memerangi, orang yang kurang setuju kalau masjid dan musola itu dijadikan tempat untuk memframing khilafiyah dan apa segala macam. Itu sudah cukup menjadi perdebatan dulu para ulama. Sekarang bagaimana kita berjalan sama-sama, kita berada pada jalan yang sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, kita masuk surganya Allah bersama-sama. Begitu. Sudah cukup yang itu memecah belah kita. Kayaknya ada orang yang oknum tertentu yang pengen mecah belah memang sebetulnya. Jadi saya punya tugas bagaimana menyampaikan paham-paham ajaran-ajaran Islam ini supaya bisa bersatu sama-sama meskipun beda mazhab. Saya kan pertama kesini kan pernah katakan Pak ya, di sini saya kalau di luar itu salat subuhnya pakai kunut, kalau di sini kan saya ngikutin. Saya bermakmum ikuti imam di sini. Begitu. Kan indah kalau begitu Pak. Jangan cuma gara-gara begitu aja sholat lagi di rumahnya aja ulang. Lah kan masalah begitu doang, kenapa sih? Orang semakin paham semakin toleransinya besar. Saya ajarkan santri saya, nih, ya waktu selesai sholat santri saya nanya, kok kagak kunut jika? Ya nggak apa-apa, emang kan nggak batal. Kecuali kalau kentut batal kata saya. Kan kagak nggak apa-apa, nggak batal ya? Nggak apa-apa, nggak batal. Kecuali kalau persoalan-persoalan yang prinsip, misalnya imamnya kagak ruku, ya batal itu mah. Masa kagak ruku? Langsung sujud aja begitu. Ya itu rakaatnya nggak dihitung, kalau yang itu mah kagak pakai ruku lagi. Saya sangat setuju. Jadi dijadikan masjid-masjid ini sebagai mediasi persatuan umat. Jangan kemudian lagi ada klaim-klaim masjid ono punya orang sono. Masjid ono punya orang sono. Masjid ono pahamnya sono. Sebenarnya saya nggak setuju tuh yang begitu-begitu. Ya, bagaimana caranya saya supaya kita ini sama-sama udah masalah yang dulu udah selesai, udah move on sekarang ini. Bagaimana caranya bersatu menuju Allah dengan rasa rahmat, kasih sayang satu sama lain. Biasanya begini Pak, kenapa orang tuh terlalu banyak doktrin yang dikasih sehingga banyak sifatnya tuh eksklusif, saklek. Satu biasanya. Ya ini mah perspektif saya, terserah kalau yang lain nggak sepakat. Biasanya kalau begini mainnya kurang jauh, ngopinya dekat rumah dia doang Pak. Kalau saya mah debat sama orang-orang, bukan debat, diskusi sama teman-teman Syiah saya pernah. Saya diskusi sama teman-teman Ahmadi, murabinya langsung dedengkotnya saya pernah sama teman-teman dari kampus. Kemudian juga saya diskusi sama orang-orang teman-teman Salafi saya pernah. Orang teman-teman saya kuliah banyak Salafi, banyak. Saya bilang aja kita cuman beda mazhab sarung sama celana aja. Saya bilang begitu. Tapi Tuhan kita sama ini sama. Saya punya teman Dr. Haryono namanya. Itu alumni Madinah S1-nya. Ya, ahli ekonomi Islam. Itu teman saya S3 itu. Ada yang dari Mesir juga sama. Jadi kata saya nggak perlulah kita itu pakai begitu lagi sekarang. Saat ini bagaimana caranya bersatu supaya umat ini nggak bingung. Yang mengikuti manhaj salaf silakan mengikuti sesuai keyakinannya. Itu nanti kita presentasikan di hadapan Allah. Betul Pak? Yang mengikuti Asy'ari silakan. Yang nggak boleh itu begini Pak, saling tuduh menyesatkan. Kalau umat Nabi sudah saling menuduh menyesatkan, itu bukan umat Nabi, umatnya syayatin namanya. Kalau umatnya Nabi saling rahmat, saling menyayangi, saling mengasihi tanpa menyudutkan satu sama lain, meskipun cuman beda paham saja. Jangan dijadikan framing. Ini kadang-kadang mohon maaf kalau yang begini, kalau yang kagak paham begitu biasanya selalu doktrin tuh Pak. Doktrin menyudutkan apa segala macam begitu. Ya. Udahlah, kita udah tinggalkan yang begitu-begitu. Saya juga udah nggak terlalu suka bicara yang begitu-begitu. Sekarang tugas saya adalah, ini mah bukan karena saya di Kemenag aja, bukan. Sebelum saya di Kemenag juga saya udah begitu Pak. Ntar dibilang saya dipengaruhin Kemenag lagi, kagak. Ya, karena saya kuliah saya S3 saya tentang pemikiran Islam,
Jadi saya udah beberapa banyak bicara tentang pemikiran Islam tuh semuanya intinya sama aja, Pak. Intinya cuman multi tafsir, tujuannya sama, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah sekarang tugasnya saling menghormati, saling rahmat, menyayangi. Kalau saling menyayangi, rahmat Allah turun. Saling berpecah belah, azab Allah turun. Pilih yang mana? A apa B? Ayo psikotes nih. Pilih A apa B? A apa B? A apa B? Udah gitu. Ya udah kita pasti pilih yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini tugasnya Pak Haji Saipul tuh, bagaimana? Ya, bagaimana supaya Masjid Kuba ini jadi masjid yang adem, menyatukan umat. Betul nggak, Pak? Jadi masuk surganya bareng-bareng gitu loh. Jembat ke Siratal Mustaqimnya make ini nih. Make ini, bukan make tayo, bukan. Maksudnya pakai Masjid Kuba. Ada keterangan begitu, Pak. Nanti suatu saat orang jembat ke Siratul Mustaqim tuh nggak mau maju. Udah dijorogin malaikat, maju loh, maju. Takut masih begitu aja. Ngapa takut mulu? Lah itu emang begitu modelnya dari zaman dulu sampai sekarang juga begitu modelnya, jembatannya mau gimana kata. Jangan kayak jembatan kaca kali di sono. Bukan. Maju kagak mau, mundur ketabrak, orang lagi ngantri banyak. Ditanya sama malaikat, biasanya kamu sering nongkrong di mana dulu? Di masjid. Nama masjidnya apa? Masjid Kuba. Di mana itu? Taman Royal 2. Ya udah saya panggil, suruh datang kemari. Masjidnya datang tuh, bread. Nah, bareng-bareng masuk surganya bersama jamaah. Alhamdulillah. Itu bukan dongeng, Pak, emang beneran dongeng lagi. Bukan dongeng cerita anak-anak yang di tukang agar, bukan. Itu beneran, ada riwayatnya seperti itu. Artinya apa? Di mana orang sering duduk di tempat majelis ilmu, di tempat soleh, Bapak akan dimudahkan di tempat ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai duduknya kebanyakan di warung kopi, ngutang lagi. Karena matinya dicekek utang. Jangan ya. Wal iyaz billah min zalik. Wallahu alam bisawab.